Halo Sobis, balik lagi di Potret atau podcast Ini Bis Jawa Barat. Seperti biasa, Sobis-Sobis ini yang sering ikutin Potret dari sebelum-sebelumnya sudah tahu dong, ini kita selalu bahas-bahas tentang usaha-usaha yang ada di Jawa Barat, tentunya ada di Bandung khususnya. Nah ini bagi yang balik lagi tadi Sobis yang sudah sering nonton, kita kan sering nih bicara sama berbagai macam pengusaha yang ada di Bandung, terus waktu itu pernah ada yang di luar Bandung juga. Nah kalau ini bisa dibilang ini spesial nih untuk potret hari ini. Karena clue-nya adalah mungkin teman-teman kalau yang ada di Bandung suka main ke Sultan Tirtayasa, itu pasti sering ngelewatin ada namanya satu toko namanya Asbul. Nah ini kita akan nanya-nanya dulu nih, ini Asbul nih apa sebenarnya dan siapa orang di balik Asbul ini. Dan kebetulan di sini sudah ada Kang Sena. Ya. Kang Sena apa kabar Halo, Kang? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Ini kesibukannya apa nih Kang? Soalnya kan lihat di Instagram Akang nih, wah lagi aktif nih Kang nih. Ya, Kesibukan selain itu apa nih Kang? Sebagai owner Asbul. ya kesibukannya kurang lebih sama yang kayak saya share di Instagram Ya. ya. Ngopi, nongkrong gitu, silaturahmi. Itu Tapi aja sih. ini nongkrongnya nggak main-main Sobis ini. Kalau yang suka nonton bola sama pemain Persib, sama pemain klub-klub dari lainnya, itu memang kenal atau waktu itu sempat kayak kita coba endorse terus jadi kenal atau gimana Kang? Ya kalau prinsip hidup saya namanya silaturahmi itu nggak ada batasan ya. Ya. Makanya saya sering di postingan-postingan Instagram saya selalu pakai hashtag silaturahmi tanpa batas. Silaturahmi tanpa batas. Artinya ya sama siapapun kita harus baik silaturahminya gitu. Oke, Karena siapapun itu dalam hidup saya pasti ada manfaatnya gitu ya. Ya. Kayak gitulah. Gitu. Jadi Termasuk dengan- ya sama pemain bola gitu, Ya. sama artis atau siapapun itulah. Pasti Allah ciptakan mereka di dunia ini Ya. dengan manfaatnya gitu ya. Kayak gitu. Jadi tadi Sobis tidak hanya silaturahmi tapi silaturahmi itu harus bermanfaat ya Kang ya. Betul. Setuju. Nah ini Kang, ini itu pertanyaannya bukan hanya mungkin orang-orang Bandung saya tapi untuk dari saya juga. Asbul tuh apa Kang? Dan ini ada apa namanya teman-teman di sini juga sudah melakukan riset, katanya Asbul ini ada dari hubungannya dengan nama dari Bapak Kang Sena ya. Oh iya. Nah mungkin bisa dijelaskan nih Kang. Oke, jadi mungkin teman-teman yang belum tahu Asbul itu nama clothing ya, asal Bandung. Dan apa sih artinya Asbul? Asbul itu jadi nickname dari papa saya gitu ya. Jadi orang-orang manggil papa saya itu Pak Asbul gitu. Padahal itu tuh bukan nama asli gitu, tapi nickname-nya. Tapi Asbul sendiri ada akronimnya juga gitu. Jadi Asbul itu artinya asal bulat tekad gitu. Jadi Asal apapun bulat yang kita tuju dengan tekad yang bulat, insya Allah pasti tercapai. Kata papa tuh kayak gitu. Asal bulat tekad ya Kang ya. Nah jadi berarti nama Asbul itu memang kan tadi dari Bapak. Terus ceritanya pada akhirnya dipakai untuk sebuah nama toko itu, apakah memang waktu itu mau kita buka usaha atau ada agenda lain nih kayak pakai nama Asbul aja gitu atau gimana mulainya? Jadi dulu singkat cerita 2013 saya dapat tugas kuliah mata kuliah wirausaha komunikasi. Ya. Suruh bikin usaha gitu ya per kelompok 10 orang bikin usaha ya. Oh ya udah waktu itu kelompok saya tuh ada 10 orang tapi diwakili oleh saya. Ya. Ya udah saya aja lah yang bikin usahanya, kata saya tuh. Kalian bantuin aja lah nanti ngangkut-ngangkutin dan lain sebagainya. Karena kebetulan saya itu kan seneng banget fashion ya. Ngikutin banget perkembangan fashion. Akhirnya pas waktu dikasih tugas sama dosen itu ngerasa wah dayung bersambut gitu. Ya udahlah nih kesempatan gitu ya. Ya. Bikinlah Asbul gitu. Coba-coba. Waktu itu sempat mikir juga apa ya namanya, kan kalau orang lain namanya pakai bahasa Inggris lah, pakai apalah. Yang catchy lah. Keren gitu ya. Apa ya saya akhirnya datanglah ilham gitu ya. Ya. Oh udah pakai Asbul aja, pakai nama papa, kata saya tuh. Ya udah pakai nama Asbul aja, Asbul. Bilang apa bikin merek ya namanya pakai nama papa. Ya sok doain aja pak, kata saya tuh. Udah aja berjalan. Akhirnya beres tugas kuliah itu, dipikir-pikir kayaknya ini pas banget gitu, ini passion saya di sini, kata saya tuh. Ya udahlah saya terusin gitu. Saya terusin lah Asbul ya, alhamdulillah sekarang
bertahan 11 tahun gitu sampai sekarang gitu. 11 tahun. Nah itu dari kan berarti awal mulai dari tugas ya Kang ya, tugas kelompok ya. Nah terus tadi Kang Sena juga bilang melihat karena sesuai passion juga. Terus ada apa namanya sudah didukung juga sama Bapak. Nah ini selain passion dan dukungan dari Bapak, sebenarnya peluang apa nih yang dilihat sama Kang Sena ketika wah ini Asbul bisa nih, misalnya bisa lanjut panjang nih, seperti apa peluangnya Kang? Yang pertama, jadi prinsip hidup saya itu ya jelaslah hidup itu nggak hanya sekedar hidup gitu ya, tapi ya yang pertama jelas untuk kebermanfaatan gitu ya. Terus ya harus sesuai dengan passion juga gitu ya. Karena ya kalau kita berhasil tapi tidak sesuai dengan passion kita, menurut saya ada yang kurang gitu. Tapi ketika kita berhasil dan itu sesuai passion kita, itu ya hal yang sangat luar biasa gitu ya. Dan alhamdulillah Allah izinkan saya gitu ya menggeluti passion saya sendiri, dan ya alhamdulillah lah bisa bertahan sampai sekarang 11 tahun ini gitu ya. Karena ya mungkin udah rezekinya juga di sini mungkin ya, dan saya yakin gitu. Dan siapapun itu gitu ya, karena kan keberhasilan itu milik setiap orang yang mau ya, milik setiap orang yang ingin gitu ya. Dan saya ngelihat kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Makanya saya yakin, saya percaya, ya alhamdulillah gitu. Bisa Selama sampai 11 tahun ya, karena itu perjalanan yang panjang. 11 tahun itu bukan sesuatu yang ini ya sebentar ya Kang, lama panjang banget lah. Karena prosesnya juga mungkin ya berbelit-belit atau ada banyak halangan-halangannya, dan jadilah sekarang Kang Sena di sini. Nah, alhamdulillah lah sampai ada di sini ya. Akhirnya ya Kang ya. Nah ini Kang, tadi kan 11 tahun di Kang panjang, terus tadi juga pasti ada halangannya dan lain-lain. Nah tapi di titik mana nih Kang ketika Kang Sena merasa wah ini Asbul udah banyak yang tahu nih, terutama untuk di Kota Bandung, tuh di titik mana Kang? Sebenarnya prinsip saya sampai sekarang ini saya ngerasa ya Asbul ini masih belum cukup terkenal gitu ya. Karena ya masih ada juga orang-orang yang belum tahu Asbul gitu, dan saya pun nggak pernah puas gitu ya dengan apa yang saya capai di hari ini gitu ya. Makanya setiap hari terus saya nggak pernah bosan untuk melakukan promosi gitu ya. Pakai influencer, pakai artis, pakai atlet, pakai siapapun itu yang top di bidangnya masing-masing gitu ya, untuk memperkenalkan Asbul gitu ya. Ya mungkin secara ininya setelah 3 tahun orang udah mulai tahu gitu, oh ya Asbul. Tapi saya pribadi ya sampai sekarang masih merasa ya masih harus terus untuk lebih dikenal lagi lah Asbulnya gitu. Saya belum puas gitu ya. Kayak gitu. Nah ini nih Sobis, jadi ya memang tadi pertama 11 tahun bukan waktu yang sebentar, lama, dan juga apa namanya butuh banyak ya, bisa bilang perjuangannya juga tidak ini ya. Ya lumayan lah, berdarah-darah nih Sobis nih. Jadi dari berdarah sampai sekarang sudah semakin banyak dikenal, terutama di Kota Bandung ini. Nah ini Kang, ngomongin tentang dikenal nih Kang, kan kalau misalkan kita lihat di Instagram Asbul ataupun di Instagram Kang Sena, ini kan tadi seperti di awal Kang Sena sudah mungkin kenal dengan berbagai macam, terutama di pemain bola nih Kang. Kita sebutnya Persib, terus Borneo juga ya Kang ya. Nah ini ada salah satu produk yang buat saya ketika saya ngelihat di IG-nya Asbul nih jadi highlight, terutama yang jersey nih. Nah itu apakah memang inspirasinya dari karena ini kan udah mulai dikenal nih terutama di kalangan pemain-pemain bola. Nah apakah inspirasi dari situ atau memang sebelumnya sudah kayak direncanain pengen agak inilah sport fashion gitu, gimana tuh Kang? Sebenarnya kalau untuk bicara sepak bola, emang salah satu hobi olahraga saya sepak bola ya. Hobi saya sepak bola, akhirnya ya bisa ketemu sama pemain-pemain bola juga gitu ya. Ya termasuk pemain-pemain bola profesional gitu ya. Dan untuk jersey Asbul sendiri saya buat karena ya emang lagi trennya ya jersey itu, dan kebetulan ini mungkin
jersey Asbul yang ke-6 kalinya lah. Ke-6 kali. Ke-6 kalinya. Sebelumnya juga saya udah pernah bikin jersey Asbul juga gitu ya. Cuman sekarang kemarin kebetulan bertepatan dengan Piala Eropa gitu ya. Jadi bikin Asbul edisi jersey gitu dan ternyata antusiasnya ya cukup baik juga gitu ya. Diterima bagus oleh masyarakat gitu ya. Makanya ya lumayan kemarin kita produksinya pun sampai ribuan juga gitu si jersey-nya gitu, alhamdulillah, karena di desain sesuai dengan karakter si Asbul gitu ya. Tetap dengan sentuhan-sentuhan si Asbul dengan high fashion streetwear-nya gitu ya. Dengan pola yang berbeda dengan jersey-jersey lain gitu. Kayak modelnya lebih boxy gitu ya, oversize gitu. Emang diperuntukkan untuk nongkrong gitu, bukan untuk main bola. Tapi ya ternyata ketika udah sampai di tangan konsumen ada juga yang dipakai main bola sama mereka gitu ya. Padahal tadinya peruntukannya untuk nongkrong, untuk jalan-jalan ke mall gitu ya, kayak gitu. Apalagi pada saat itu mungkin tren jersey vintage tuh lagi naik-naiknya kan. Betul. Jadi pas gitu timingnya. Pas gitu, betul, pas banget. Emang lagi rame gitu ya jersey vintage gitu. Pas kebetulan keluar jersey si Asbul yang itu gitu. Berarti selain salah satu tips dari berjualan dari Kang Sena nih, temukan timing yang pas, momen yang pas, tren yang pas. Betul. Nah ini tadi kan Kang Sena bilang juga ternyata salah satunya tadi yang jersey Asbul ini juga nggak hanya dipakai nongkrong dan juga ada yang main bola juga, dan dimana kan pasti itu mungkin ada dari temen Kang Sena juga yang sudah memakai itu kan secara tidak langsung kan itu sebuah kolaborasi lah. Betul. Nah kalau misalnya kita ngobrolin kolaborasi, seberapa penting sih Kang untuk Asbul sendiri kolaborasi itu? Ya menurut saya kolaborasi itu sangat penting ya. Sekarang itu bukan zamannya kita berkompetisi gitu, tapi eranya kita harus banyak berkolaborasi gitu. Karena ya dengan kita berkolaborasi itu makin mempermudah untuk meluaskan market gitu ya. Karena ya kolaborasi itu terjadi ya antara dua belah pihak atau lebih gitu ya, dan masing-masing pihak itu punya masanya tersendiri gitu ya. Dan menurut saya bisnis di zaman sekarang itu ya udah harus saatnya untuk banyak berkolaborasi gitu ya. Dan kita harus support each other gitu ya. Enggak maksudnya kadang ya itu tadi budaya di kita kadang ngerasa saingan antara brand yang satu dan yang lain tuh gitu. Padahal kalau untuk saya pribadi, saya itu merasa nggak pernah bersaing dengan siapapun gitu. Tapi saya maksudnya terus berjuang, terus ya melawan diri sendiri gitu. Saingan terberat itu ya diri kita sendiri gitu ya, bukan orang lain gitu ya. Jadi saya nggak pernah menganggap siapapun brand itu saingan saya gitu. Justru ya kalau kita bisa berkolaborasi ya kenapa enggak gitu. Kita sama kok punya value-nya masing-masing gitu ya. Punya nilai lebih masing-masing setiap brand atau apapun itu gitu ya. Dan ya sangat bagus lah di zaman sekarang itu untuk kita melakukan kolaborasi itu gitu. Sudah saatnya memang kolaborasi ya daripada berkompetisi ya. Ya udah nggak musim lah kita berkompetisi gitu. Oke. Ini kita masih ngobrolin tentang kolaborasi nih Kang. Tadi sudah dijawab seberapa penting nih kolaborasi sama Kang Sena. Nah kalau ini mungkin kalau misalkan teman-teman atau sobis yang lihat IG-nya Asbul kan pasti banyak nih orang-orang yang wah ada ini nih, ada sini. Nah ini kalau boleh tahu artis atau mungkin musisi atau pemain bola juga yang sudah berkolaborasi siapa aja, dan apa sih kesan mereka ketika melihat Asbul nih gitu? Oke, mungkin bicara siapa aja yang udah kolaborasi sama Asbul ya banyak banget lah gitu ya, dan market kita sangat luas dan segmen pasar kita pun luas banget gitu ya. Kalau ditanya segmen pasar Asbul tuh kemana sih? Segmen pasar Asbul itu siapa sih? Saya jawabnya ya pokoknya siapapun dia yang pengen keren ya pakainya Asbul gitu. Mau dewasa, muda, anak-anak, bapak-bapak ya kalau pengen keren ya pakainya Asbul gitu. Makanya alhamdulillah kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan si Asbul pun ya mungkin ada dengan artisnya gitu ya, artis mudanya, ada dengan artis yang dewasanya gitu ya, ada artis yang dewasanya juga, ada yang maksudnya kayak dari mulai Kang Sule, dari mulai
kalau musisi ada Rizky Febian mungkin yang dulu sering pakai Asbul gitu ya. Terus ada Billy Saputra, ada Uya Kuya, dan masih banyak lah artis-artis lainnya yang nggak bisa saya sebutin satu-satu gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram Asbul aja gitu ya. Begitupun dengan pemain bola gitu. Dari pemain bola yang pemain senior gitu ya sampai yang junior pun ya pakainya ya Asbul gitu. Pokoknya siapapun yang pengen keren ya pakainya Asbul gitu. Tuh, jika kamu mau terlihat keren, Asbul solusinya Sobis. Nah, Ini sudah langsung dikasih tahu sama Kang Sena. Udah kalau mau keren di Bandung, ya pakai Asbul aja biar terlihat lebih fashionable ya Kang ya. Betul. Oh iya. Oh iya. Betul. Kemarin baru sih belum sebulan ya. Jadi ceritanya ada Elo tuh lagi mau main di Bandung ya. Mau main di Bandung, dia mau cari tempat makan. Kebetulan tempat makannya tuh deket Asbul kayaknya tempat makan dia tuh. Dan dia tuh nggak ada tempat parkir ya. Nggak ada tempat parkir. Akhirnya ikut parkir di Asbul. Kebetulan saya lagi nongkrong di depan toko Asbul. Wah, kata saya tuh ada siapa? Katanya, Kang ikut parkir ya? Oh iya kata saya tuh, boleh. Ini apa ini teh Kang? Toko apa? Mungkin dia belum tahu ya. Oh ini toko baju kata saya tuh. Asbul. Akhirnya, oh iya nanti mampir ya kata saya tuh makan aja dulu biar ada tenaga nanti buat milih-milih Asbulnya kata saya tuh gitu. Sambil bercanda. Akhirnya dia makan aja dulu ya. Udah makan balik lagi ke toko Asbul. Oh ya Kang boleh lihat-lihat. Akhirnya lihat-lihat aja ke toko Asbul. Dan alhamdulillah sih ada mungkin beberapa produk yang dia suka gitu ya. Akhirnya dia pilih juga, dia bawa juga gitu ya. Dan akhirnya kita pun berkesempatan untuk foto-foto gitu ya. Sama Elo bilang kata saya tuh boleh sekalian saya foto-foto produk Asbulnya. Oh iya boleh silakan. Ya alhamdulillah gitu ya. Foto-foto gitu ya akhirnya. Dan dia ternyata ya seneng juga gitu sama produk Asbulnya gitu. Artinya ya itu tadi kita harus silaturahmi seluas mungkin gitu ya. Dan kalau prinsip saya harus selalu berusaha untuk bersih hati lah. Jangan kita iri sama orang lain, jangan kita sibuk ngurusin hidup orang lain. Karena kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu terlalu sibuk untuk ngurusin hidup orang lain dibanding dirinya sendiri gitu. Jadi saya kadang menyayangkan banget. Kamu yang udah punya keluarga mending urusin keluarga kamu, itu kewajiban kamu gitu ya. Kalau orang lain itu nggak perlu kamu urusin gitu. Nggak ada kewajiban kamu untuk ngurusin orang lain gitu. Cuman orang-orang itu banyak yang terjebak gitu. Untuk seneng ngurusin hidup orang, julid sama orang gitu. Padahal apa faedahnya gitu kan? Ya mungkin buat sobat sobis di sini gitu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan abis dengar podcast saya ini bisa langsung ke trigger juga gitu. Oh iya ya ngapain juga ya ngurusin hidup orang? Apa manfaatnya gitu ya? Mending ngurusin hidup sendiri gitu. Yang jelas gitu ya. Ada manfaatnya ya. Kita sebagai pekerja urusin kerjaan kita. Kita sebagai kepala rumah tangga urusin rumah tangga kita gitu. Kita sebagai pelaku usaha urusin usaha kita gitu ya. Jangan sibuk ngurusin kehidupan orang gitu ya. Apa coba manfaatnya? Apa faedahnya? Sayang lah buang-buang waktu gitu ya. Gitu. Tuh, Sobis. Jangan terlalu sering ngurusin hidup orang, ntar waktunya habis sendiri. Nah tapi tadi ketika Kang Sena ya cerita tentang Elo tadi, itu salah satu definisi rezeki mah nggak kemana ya. Betul. Gak, selalu ada aja jalannya. Gak direncanain dan nggak tahu bakal siapa yang datang hari ini gitu ya. Pokoknya setiap saya pergi keluar rumah, saya selalu berdoa, ya Allah berikan rezeki yang halal untuk saya di hari ini. Saya titipkan anak dan istri saya di rumah. Bismillah. Pokoknya saya selalu niatkan berangkat dari rumah tuh saya selalu diniatkan ibadah karena Allah. Apapun yang saya dapat ya karena Allah gitu ya. Dan tidak didapatkan di dunia, kalau diniatkan karena Allah pasti kita mendapatkan sesuatu itu di akhirat gitu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan karena Allah itu gak akan pernah ada ruginya gitu ya. Tidak dibalaskan di dunia pun di akhirat pasti Allah balaskan gitu. Dan ternyata ketika kita diniatkan karena Allah banyak keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Salah gitu satunya ya. tadi. Salah satunya tadi. Saya nggak tahu ada Elo ke Bandung, Elo mau main di Bandung, tiba-tiba ikut parkir di toko saya. Parkir tinggal ajak. Rezeki ya. So, mungkin kalau sengaja bayar harus ngeluarin berapa puluh juta mungkin buat foto Elo gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata ya
Allah itu selalu punya skenario yang indah lah. Iya. Gitu. Selalu memberikan umatnya yang terbaik ya Kang. Betul, betul. Selalu itu. Nah tadi juga tadi itu cerita menarik tuh salah satu dari Elo yang tiba-tiba tidak sengaja akhirnya diajak ke Asbul tuh Sobis. Jadi tadi rezeki mah gak akan kemana, tetap bahasa kerennya do what you gonna do atau do what you love lah bahasa kerennya itu. Gitu, betul. Jadi rezeki itu sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar gitu. Apa yang Allah takdirkan untuk kita gak akan pernah ada pada diri orang lain. Begitupun apa yang Allah takdirkan untuk orang lain gak akan ada pada diri kita gitu. Jadi gak perlu sibuk ngurusin orang lain gitu ya. Fokus aja sama kita sendiri gitu. Oke, nah itu Sobis. Jadi perlu dicatat tadi kata-kata dari Kang Sena karena pasti Sobis ini membutuhkan nih. Nah ini Kang tadi kan sudah banyak nih cerita perjalanan Asbul sendiri. Nah terus ini kan pasti kalau kita bicara tentang fashion apalagi di Bandung kan apa ya bahasa Sundanya teh loba Paris ya Panjapa lah. Paris Bandung Panjapa. mah trend centernya fashion lah. Saingannya mah loba gitu, banyak gitu keren-keren macam-macam. lah di Bandung mah kalau bicara fashion. Nah itu. Nah tapi kalau itu kan bisa bilang juga dengan banyaknya brand-brand lain kan itu bisa menjadi sebuah tantangan juga ya Kang ya. Betul. Nah selain itu Kang, tantangan terbesar selain tadi banyaknya brand di Bandung tuh apa Kang? Tantangannya sebenarnya yaitu melawan diri kita sendiri sih yang lebih berat itu. Dan kita itu sering terjebak dengan ngurusin orang lain gitu. Sebenarnya kalau kitanya fokus sama, contoh di Bandung banyak kan brand-brand gitu ya, beraneka ragam. Ya saya bilang keren-keren lah brand asal Bandung mah gitu ya. Ya dan saya nggak pernah ngerasa itu menjadi suatu hambatan, tapi itu menjadikan saya sebagai suatu tantangan yang ngebuat saya jadi lebih semangat lagi gitu ya. Oke, ini saya harus lebih semangat lagi gitu ya. Dan saya nggak pernah fokus ngurusin brand-brand lain gitu. Fokus aja sama kita, karya kita gitu ya. Mau kayak gimana, mau seperti apa gitu ya. Dengan kita nggak banyak ngurusin orang lain, ya itu salah satu yang mempermudah kita untuk tetap bertahan gitu ya. Jadi kita enak konsentrasi kita itu gitu ketika kitanya pikirannya selalu positif gitu ya. Pikirannya selalu husnuzon gitu ya. Enak. Ide-ide tuh banyak datang gitu ya, dan keajaiban-keajaiban tuh banyak datang juga gitu ya, Allah berikan sama kita gitu ya. Insya Allah lah gitu. Betul. Nah itu kan tadi tantangannya nih Kang. Kalau misalkan dari tantangan pasti kan ada pengalaman nih Kang. Betul. Pengalaman paling mengesankan selama merintis Asbul apa Kang? Kalau ditanya paling mengesankan, setiap detiknya, setiap saatnya Allah selalu memberikan kesan yang sangat luar biasa bagi saya. Kadang saya pun gak pernah menyangka bisa ada di titik sekarang ini gitu ya. Mungkin kalau flashback ke belakang, saya pun suka sedih gitu ya. Aduh, padahal saya bisa apa gitu ya. Saya punya apa gitu ya, bisa sampai di titik sekarang ini gitu ya. Mungkin saya pikir ada doa kedua orang tua saya yang Allah kabulkan gitu ya. Makanya saya bisa sampai di titik ini gitu ya. Ya, wah berkesan banget lah setiap detiknya tuh, setiap saatnya tuh gitu ya. Luar biasa gitu. Selalu ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa gitu ya. Dipertemukan dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik gitu ya. Nggak hanya sekedar hebat tapi baik juga gitu ya. Bantu Asbul juga gitu. Wah, banyak banget lah orang-orang yang berjasa gitu ya di dalam prosesi Asbul ini, termasuk ya mungkin istri saya sendiri gitu ya. Mungkin nanti istri saya nih bakal nonton podcast saya ini ya. Terima kasih nih udah selalu support saya gitu ya. Mungkin salah satunya dengan dia memberikan, kalau bahasa Sundanya mah kejongjonan sama saya, itu yang ngebuat saya jadi terus bisa lebih berkembang gitu ya. Karena gak sedikit juga kadang para suami yang dibikin ribet sama istrinya gitu ya. Itu pun ngehambat juga sih menurut saya gitu ya. Tapi kalau diberi keleluasaan, diberi kepercayaan oleh istrinya ya alhamdulillah saya bisa berkarya, berkreasi seluas mungkin gitu ya. Silaturahmi saya gak terbatas. Saya mau silaturahmi sehari, 2 hari, 5 hari gitu ya. Jangankan pulang malam gitu ya. Kemarin mungkin ada di media sosial yang main off-road, pulang malam gak dibukain pintu. Aduh kasihan banget kata saya tuh. Saya mas seminggu gak pulang aja gak jadi masalah. Kecuali kalau saya gak pulangnya karena sesuatu yang negatif gitu ya baru. Tapi kan ini jelas untuk anak dan istri gitu ya, ikhtiar gitu. Jadi emang perlu juga nih support istri itu. Mungkin
para istri-istri banyak yang nonton ya di showbiz ini, support ya suaminya, karena ya suaminya melakukan usaha itu buat anak dan istri, bukan untuk siapa-siapa gitu ya, untuk memperjuangkan kebahagiaan orang-orang yang ada di rumah gitu. Dan itu juga sebuah kenikmatan ya Kang. Betul, itu kenikmatan yang sangat luar biasa juga gitu. Nah ini Kang tadi sudah ada pengalaman juga, terus tantangannya. Nah dari tantangan dan pengalaman pasti ada strategi yang dilakukan oleh Kang Sena. Tidak mungkin enggak nih. Betul. Nah apalagi di Bandung sendiri kan tadi seperti yang kita sempat bahas juga, bukan saingan apa ya, brandnya tuh banyak, loba pilihannya teh, loba bisa. Betul. Nah tapi kalau dari Kang Sena sendiri kayak apa nih strategi biar terutama Asbul biar bisa sustain untuk kedepannya gitu? Seperti apa Kang? Mungkin ini yang keberapa kali gitu ya saya ditanya bisa sustain atau bisa bertahan. Apa sih yang ngebuat Asbul bisa bertahan sampai 11 tahun ini gitu ya? Saya selalu menjawab, saya bertahan karena saya bertuhan. Artinya saya melakukan segala sesuatu itu selalu berusaha yang Allah ridhoi. Yang sesuai dengan syariat gitu. Karena ya saya yakin apapun yang saya lakukan itu pasti ada balasannya gitu. Tidak ada sesuatu yang sia-sia gitu ya di dunia ini tuh gitu ya. Dan saya selalu memaksimalkan setiap kesempatan yang ada gitu. Karena saya yakin kesempatan itu belum tentu datang 2 kali gitu ya. Jadi ketika ada kesempatan itu pasti saya selalu maksimalkan sebaik mungkin gitu. Dan setiap orang itu pasti ada kesempatan, pasti Allah beri kesempatan gitu. Dan teman-teman semua harus yakin bahwa keberhasilan itu milik siapapun yang ingin ya. Siapapun yang ingin. Karena ya Allah itu kan maha adil gitu ya. Tidak pernah pilih kasih terhadap hambanya gitu ya. Yang jadi pertanyaannya ya kita sendirinya mau berhasil atau enggak. Mau sukses apa enggak gitu ya. Ya coba ketika kita mau sukses kita ikutin langkah-langkah orang-orang yang udah lebih sukses terlebih dahulu gitu. Apa aja yang dia lakuin gitu. Ya insya Allah gitu. Kalau dia aja bisa kenapa kita enggak gitu. Itu sih. Yang penting mungkin salah satu kuncinya usaha dan tawakal ya. Betul. Lakukan yang terbaik. Jadi usaha maksimal, doa maksimal gitu. Kalau untuk hasil itu mah hak prerogatif Allah lah. Dan Allah tahu mana yang terbaik untuk kita gitu. Yang penting kita harus maksimalkan lah usaha kita ya, ikhtiar kita. Insya Allah nggak ada yang sia-sia. Nah dan juga intinya jalanin aja dulu, jangan nyerah dulu ya Kang ya. Karena kita nggak tahu tadi seperti Kang Sena bilang, kita selama kita berusaha ya tetap mau berusaha atau enggak kita nggak taau ya kedepannya bakal gimana. Dan nggak pernah tahu gitu ya, karena hidup itu sebuah misteri ya. Nah nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di esok hari gitu. Yang penting ya terus lakukan yang terbaik gitu, maksimalkan segala kesempatan yang ada gitu. Maksimal kesempatan yang ada, karena kita nggak tahu nih di akhir apakah kita dapat bahasanya enaknya atau malah harus berusaha lagi. Jadi ya tadi kata Kang Sena, terus aja lakuin aja yang terbaik. Yang lakuin yang terbaik. Nah kalau ngomongin strategi nih Sobis, nah kebetulan dari Indibis sendiri ada produk yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman semua nih. Kebetulan Indibis ini punya OCA atau Omni Communication Assistant, yang dimana kalau misalkan para pengusaha pengen nih komunikasinya bisa lebih masif lagi, bisa lebih cepat responnya, itu bisa menggunakan Omni Communication Assistant. Karena dari atau yang biasa kita sebut OCA, dari OCA ini teman-teman bisa, atau kalau misalkan teman-teman punya Instagram, Facebook ataupun WhatsApp, itu bisa diintegrasikan di OCA sendiri. Jadi nggak perlu harus buka satu-satu, karena dalam satu dashboard semua bisa dikendalikan. Nah apalagi kalau misalkan teman-teman semua para pengusaha ingin lebih optimal cara kerja dari produk OCA ini, bisa langsung berlangganan atau menggunakan high speed internet dari Indibis. Jadi ayo kita coba optimalkan OCA, mungkin buat Sobis yang sudah berlangganan juga bisa dioptimalkan lagi dengan HSI atau high speed internet dari Indibis. Nah ini Kang mungkin sebagai penutup, tadi Akang juga udah banyak cerita nih selama 11 tahun ini persiapannya seperti apa, terus tadi strateginya juga. Nah ini kan kalau apalagi di bidang fashion kan nggak hanya di Bandung, mungkin di seluruh Indonesia pun kan banyak ya Kang ya. Betul. Nah mungkin ada pesan nih Kang untuk para pelaku usaha, khususnya buat teman-teman yang baru merintis di dunia fashion. Mungkin sedikit pesan buat saya, mudah-mudahan jadi memotivasi juga ya. Karena ya itu tadi
cerita-cerita para pelaku usaha yang baru merintis itu selalu merasa insecure gitu ya. Mereka tuh selalu merasa, wah pantes dia mah bisa berhasil karena udah besar. Tapi teman-teman semua harus percaya sebelum mencapai angka 10 itu pasti melalui angka 0 terlebih dahulu gitu. Yeah. Termasuk kita Asbul, saya sebelum di titik ini pun saya dimulai dari angka 0 terlebih dahulu gitu ya. Yeah. Ya nikmati aja setiap prosesnya gitu ya. Dan teman-teman semua harus yakin bahwa keberhasilan itu milik siapapun yang ingin gitu ya. Ketika orang lain bisa berhasil, kita pun pasti sangat bisa juga untuk berhasil. Dan yang paling utama dari saya, selalu perhatikan prosesnya gitu ya. Lakukan segala cara yang halal, jangan menghalalkan segala cara gitu ya. Karena dalam hidup itu dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita mengeluarkannya akan menjadi pertanggungjawaban gitu. Gitu. Dan insya Allah ketika kita selalu memperhatikan caranya gitu ya, kita akan tenang dan ya mudah-mudahan kebahagiaan yang kita dapatkan itu nggak hanya di dunia tapi di akhirat pun ya kita dapatkan kebahagiaan itu. Gitu. Dan juga Sobis nikmati prosesnya. Mengeluh boleh kali Kang ya. Wajar lah, wajar. manusia gitu. Cuman tetap harus ini ya, berusaha terus ya Kang ya. Betul. Capek boleh gitu ya. Lelah boleh, tapi nyerah jangan. Nah, gitu. Tolong nyerah Sobis. Nah, dari Kang Senanya langsung. Oke, Kang Sena, kita sudah ngobrol banyak nih Kang. Macem-macem. Tadi dari awal Kang Sena membuat Asbul sampai tadi strateginya, terus juga pengalaman-pengalamannya juga, bahkan tadi banyak kolaborasi juga ya yang ada di Asbul dan Kang Sena. Ini mungkin bisa jadi ini juga sebuah bukan pelajaran, mungkin bisa diambil positif-positifnya dari Kang Sena, terutama buat Sobis nih atau buat teman-teman yang sedang merintis di dunia fashion, bisa atau dicatat aja yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Sena. Banyak banget tipsnya dan ini adalah definisi topik yang penuh daging Kang. Amin. Ini dia. Mudah-mudahan ya, mungkin buat teman-teman yang belum puas bisa langsung nanti nongkrong ke Asbul Store ya. Saya hampir tiap hari ada di sana ya, gampang, nanti tinggal DM aja ke Instagram saya. Mungkin siapa tahu mau ini juga ngobrol-ngobrol tentang bisnis bisa mungkin. Boleh. Saya sangat terbuka gitu ya. Senang banget saya sharing gitu ya. Sharing sama siapapun senang gitu. Nah baik Sobis, itu dia podcast kita untuk edisi kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan sama Kang Sena bisa dipraktikan oleh para Sobis semua yang sudah menonton atau mendengarkan di Spotify Indibis Jawa Barat. Jadi kita semoga bisa bertemu lagi nih. Mungkin kita tidak hanya kolaborasi di podcast, mungkin di agenda-agenda lainnya. Ya, boleh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih hatur nuhun Kang Sena. Sami-sami. Dan hatur nuhun juga untuk para Sobis yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dah.